Shalom and good morning students. How are you today? I hope you are good today. Alright students, now we want to learn physical education. Hari ini kita belajar Penjasorkes. Ya, kita memasuki pelajaran 3 atletik. Ya, di dalam pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang lari gawang, loncat katak, lempar turbo, and the last lari estafet kombinasi. Nah, tujuan pembelajaran kita tentang atletik yang pertama adalah siswa-siswi mengetahui cara melakukan lari gawang. Yang kedua, siswa-siswi mengetahui cara melakukan loncat katak. Dan yang ketiga, siswa-siswi mengetahui cara melakukan lempar turbo. Dan yang keempat, siswa-siswi mengetahui cara melakukan lari estafet kombinasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang lari gawang. Lari gawang adalah permainan yang menggabungkan antara lari dan lompat. Lari gawang bertujuan untuk melatih kelincahan dan ketangkasan. Anak-anak Miss boleh memperhatikan gambar dan menyaksikan video cara ataupun teknik dalam melakukan lari gawang. Pada teknik awalan menggunakan teknik start jongkok. Pada bagian tangan dibuka selebar 2 jengkal. Sedangkan kaki belakang diluruskan dan tumit diangkat tinggi. Saat di atas gawang, tubuh harus dibuat serendah mungkin. Posisi badan dicondongkan ke depan dan lutut sedikit ditekuk. Saat salah satu kaki melewati gawang, posisi tetap lurus, disusul dengan kaki yang di belakang. Agar kaki yang menyusul dari belakang dapat menjangkau ke depan dengan langkah panjang. Pada fase lari di antara gawang, baik dari posisi start ke gawang pertama ataupun dari gawang lainnya, membutuhkan jumlah langkah kaki yang berbeda. Next, materi selanjutnya adalah loncat katak. Loncat katak merupakan salah satu gerak atletik yang menyenangkan. Loncat katak bertujuan untuk memperkuat otot kaki dan meningkatkan kelincahan. Cara melakukan loncat katak. Mulai dari garis start, seorang peserta melakukan loncat katak 3 kali berturut-turut. Anak-anak Miss boleh memperhatikan gambar di samping. Lakukan dengan bertumpu dan mendarat dengan menggunakan 2 kaki. Seperti itulah cara melakukan loncat katak. Mungkin secara tidak sadar, ya, kita pernah melakukan gerakan loncat katak.
Dan menurut Miss, tidak ada yang sulit untuk tentang loncat katak. Next, ada lempar turbo. Nah, kalau lempar turbo ini, ya ini sama dengan lempar lembing. Ya, kalau Miss dulu ketika SMP baru mempelajari lempar lembing. Dulu ketika Miss melakukan lempar lembing itu masih menggunakan bambu. Ujungnya itu diruncingi, kemudian bambunya dilempar sejauh mungkin. Ya, karena untuk mengetahui siapa yang menang, ya diukur dari lemparan siapa yang paling jauh. Nah, lempar turbo adalah kegiatan atletik lempar lembing untuk siswa SD. Turbo adalah lembing yang terbuat dari paralon. Bagian ujung turbo terdapat pemberat yang terbuat dari karet ataupun kayu. Ya, tetapi bukan kayu sembarangan. Kayu jati. Nah, lempar turbo berarti membuang jauh turbo. Ya, kita lempar sejauh mungkin. Nah, cara melakukan lempar turbo. Yang pertama, peserta berlari dengan awalan 5 meter, lalu melakukan lemparan ke depan. Ya, berarti kita mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Nah, lari sekitar 5 meter. Setelah itu, ya, kita dapat melakukan lemparan ke depan. Nah, lemparan dilakukan sebelum garis batas. Yang ketiga, peserta diberi kesempatan 2 kali dan keberhasilan dilihat dari lemparan yang terjauh. Nah, jadi ketika kita melakukan lempar turbo, kita harus melemparnya sekuat tenaga. Ya, supaya turbo kita itu jauh, terlempar jauh, ya. Dan yang terakhir, untuk belajar turbo, kita dapat menggunakan pelepah pisang, ya, supaya tidak terlalu berbahaya. And the last, lari estafet kombinasi. Lari estafet kombinasi adalah salah satu cabang atletik. Lari estafet disebut juga lari sambung. Lari estafet dilakukan secara berkelompok dan beranting. Nah, menurut Miss, lari estafet ini sudah pernah dilakukan di sekolah ketika kelas 2, ya. Nah, cara melakukan lari estafet kombinasi. Nah, yang pertama, buat lintasan dengan keliling sekitar 80 meter yang dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang, dan slalom. Yang kedua, gunakan tongkat estafet sebagai alat pemindah. Dan yang ketiga, setiap peserta harus memulainya dengan melakukan guling terlebih dahulu, ya, di depan ataupun di samping matras. Yang keempat, setiap peserta melewati lintasan secara lengkap dan memberikan tongkat pada peserta selanjutnya. Dan yang kelima, sekali start dapat dilakukan 6 tim secara bersama-sama. Ya, ini sudah pernah dilakukan di sekolah. Nomor pertama, dia membawa tongkat estafet, dia berlari ya sekencang mungkin. Nah, setelah sampai di tempat semula, dia akan memberikan tongkat estafetnya tadi kepada temannya, kepada barisan kedua. Nah, barisan kedua juga akan melakukan hal yang sama sampai kepada peserta yang terakhir, ya. Nah, harapan Miss kita dapat memahami materi atletik, ya, mulai dari yang pertama, lari gawang, loncat katak, lempar turbo, dan yang terakhir lari estafet kombinasi.
Nah, jadi untuk homeworknya kamu boleh mengerjakan ya, mengerjakan soal yang ada di halaman 37, halaman 37 dan 38. Bagian A, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Kalau jawabannya tidak muat, nanti kamu boleh tuliskan di notebook, rapi dibuat, jangan asal dikerjakan ya. I think enough for today. See you next time. Bye bye and God bless you.